Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Suliana Intan Permatasari, biasa dipanggil Intan, dari SMA Negeri 1 Tuban. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Ibu tentang sanad keilmuan yang dipelajari. Iya. Nah, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Nama saya Risti. Risti. Iya. Baik. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Yes. Sekolah atau lembaga pendidikan Islam yang Ibu Risti tempuh untuk menuntut ilmu itu di mana? SD itu saya menempuh di SDN Kutarjo 2, Mbak. Kemudian SMP-nya saya di MTS Negeri Tuban. Setelah lulus dari MTS, saya akhirnya mondok. Yang pondoknya itu ada di Kota Ngawi, Pondok Gontor Putri Santo. Kedua, apa saja ilmu yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari? Ilmu fikih, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu apalagi tentang balaghah, misalnya seperti itu. Baik, selanjutnya siapa saja guru-guru atau ulama yang menjadi rujukan dalam keilmuan Risti? Ada Ustadz Abdullah Syukri Zarkashi MA. Beliau adalah pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat. Kemudian ada juga Ustadz Hasan Abdullah Sahal. Beliau juga orang luar biasa sekali, ulama besar di Indonesia. Beliau adalah kiai kami. Dari waktu itu adalah Ustadz almarhum Ustadz Sutaji, yang beliau sudah kami anggap seperti ayahanda kami sendiri. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara memastikan bahwa ilmu yang dipelajari memiliki sanad yang sah dan bersumber pada yang asli? Di pondok kami itu, Mbak, ada buku fikih ya, ini kitab ya, kitab fikih yang mana di sini ini ada 4 madhab yang kita pelajari. Semua ulama atau semua pendapat dari 4 madhab itu semuanya ada di kitab ini semuanya. Jadi pondok memberikan kunci seperti itu, istilahnya memberikan kunci kepada santri-santrinya, bagaimana kita itu bisa menyikapi dalam kehidupan sehari-hari ketika ada ikhtilaful ulama atau perbedaan pendapat dari ulama A, B, C misalnya. Nah, bagaimana sikap kita dalam menengahi hal tersebut, itu juga sudah tertulis, termaktub semuanya di dalam kitab. Yang ini kitabnya juga dari Ibnu Rusdi, sanadnya. Nah, di sini ini kami bisa mengetahui sahih atau tidaknya, karena di sini kan juga ulama-ulama sudah para 4 madhab itu kan juga sudah berpendapat dengan pendapatnya masing-masing dan dengan argumentasinya masing-masing, dengan dalilnya mereka masing-masing. Lah nanti kita rujukannya pakai yang kitab Bulughul Maram. Lah yang ini, Mbak. Lah ini hadis-hadisnya. Jadi nanti acuannya dari kitab ulama-ulama yang ini, kemudian kita memakai acuan dari hadis yang diriwayatkan oleh para perawi. Yang dari kitab ini kita bisa tahu, oh ternyata Imam Syafi'i itu memakai hadis yang memang hadis itu hadis sahih, misal seperti itu, yang mana diriwayatkan oleh beberapa para perawi, misalnya seperti itu, nggih. Karena di sini juga hadis-hadisnya juga banyak sekali, beserta para perawinya juga sudah tertulis semuanya. Lah dari situ akhirnya kita bisa tahu, oh sepertinya yang memang pantas atau memang selayaknya saya pakai atau saya terapkan dalam sehari-hari, memang seharusnya saya pakai madhab seperti ini, madhab apa gitu maksudnya. Karena memang dari sini kita bisa tahu kesahihan dalil-dalil yang diambil dari kitab fikih itu sendiri. Begitu, Mbak. Di sini juga ada beberapa kitab yang bisa menjadi referensi, sama sebetulnya inti materinya atau inti pembahasannya. Jadi yang jelas di pondok kami tidak terlalu memaksakan kehendak kita harus condong ke madhab mana, tidak, tapi kita diberikan kunci untuk kita bisa memilih kira-kira dari 4 madhab yang sudah kita pelajari, yang sudah kita bahas dalam ilmu-ilmu keagamaan kita, kira-kira yang paling benar menurut kita yang mana, yang itu nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian sudah wawancaranya. Terima kasih Bu Risti. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil wawancara yang telah kita lakukan, penting untuk kita ketahui bahwa ketika kita ingin mempelajari ilmu agama, kita harus mencari guru yang memiliki sanad ilmuwan yang pasti dan juga
Dari kitab yang dipelajari yaitu Fathul Qorib, kitab ini diciptakan oleh Syekh Nawawi dan pendiri Guntur yaitu Trimurti yang berguru kepada Kiai Mansur yang pendidikannya di pesantren Josari. Setelah menyelesaikan pendidikan di Josari, Kiai Mansur mengembara ke Semarang berguru ke Kiai Muhammad Sholeh bin Umar atau populer dengan nama Kiai Soleh Darat.